Hari ini kita akan ngomongin bagaimana cara minum air yang tepat untuk diet dan tips untuk memenuhi kebutuhan air kita setiap hari. Let's go! Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haryadi di channel The Doctor's Diet. Senang sekali bisa bertemu kembali bersama dengan teman-teman. Dan pernah nggak sih teman-teman bertanya di dalam hati, berapa sih air minum yang kita perlukan setiap harinya? 8 gelas kah? 2 liter kah? Atau berapa sih sebenarnya? Pada dasarnya, kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memerlukan lebih banyak cairan, tapi ada juga yang memerlukan lebih sedikit. Berdasarkan peraturan Kemenkes RI tahun 2019, kebutuhan cairan untuk laki-laki dewasa berusia 19 sampai 64 tahun adalah sekitar 2.500 ml. Sedangkan untuk wanita dewasa berusia sama 19 sampai 64 tahun itu memerlukan kurang lebih sekitar 2.350 ml. Kemenkes RI juga membuat perhitungan kebutuhan air minum berdasarkan berat badan yang teman-teman bisa lihat di tabel 1 ini. Selain menggunakan patokan-patokan ini, teman-teman juga bisa menggunakan warna urin sebagai patokan. Target kita adalah warna urin yang bening, kurang lebih warnanya seperti ini, atau kuning-kuning muda seperti ini. Dan jangan sampai warna urin kita itu sampai warna kuning pekat, atau sampai warna gelap. Kalau sudah sampai berwarna seperti itu, maka kemungkinan besar teman-teman sudah berada dalam keadaan dehidrasi. Jadi, sering-seringlah untuk mengecek warna urin kita, supaya kita tahu status hidrasi kita sekarang seperti apa. Ingat bahwa kebutuhan cairan itu tidak hanya datang dari minuman saja, tapi juga dari makanan, terutama dari makanan yang berkuah, setelah itu dari sayur-sayuran juga, dari buah-buahan juga. Walaupun presentasinya sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi ada dari makanan-makanan tersebut, dan jangan dikira cuma dari air minum doang. Nah, kalau dari minuman, sebenarnya juga bukan dari air putih saja, tapi dari minuman-minuman lain yang kita konsumsi, kita juga mendapatkan cairan, seperti misalnya kopi, teh, boba, jus, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya, ya jelas jauh lebih baik jika kita mencukupi kebutuhan air minum kita, itu dari air putih saja. Walaupun begitu, air putih juga nggak boleh sembarangan air putih loh ya. Jadi sebisa mungkin kita harus memilih air minum dengan kualitas yang terbaik. Contohnya adalah Nestle Pure Life yang sudah berbaik hati mensponsori video saya hari ini. Nestle Pure Life adalah air minum dalam kemasan yang telah melewati 12 tahap pengecekan kualitas. Dalam proses pembuatannya juga, Nestle Pure Life itu menggunakan pipa stainless steel dengan grade tertinggi yang bebas karat. Teknologi filtrasinya juga menggunakan standar yang tertinggi, jadi bebas dari virus dan bakteri patogen, yaitu virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Selain itu, proses pengemasannya sudah fully automated dan menggunakan kapsul sehingga sangat higienis. Di atas itu masih ada kontrol kualitas berkala. Jadi sampel-sampel produknya ini nanti akan diambil lalu dikirim ke pusat Nestle Waters di Vittel, Prancis untuk diperiksa. 12 tahapan pengecekan kualitas ini membuat Nestle Pure Life sebagai air minum dalam kemasan yang paling murni, yang bebas dari senyawa-senyawa berbahaya dan mengandung mineral yang seimbang. Jadi selama beraktivitas, kalian bisa menggunakan Nestle Pure Life yang ukurannya 1,5 liter ini untuk membantu memenuhi kebutuhan mineral harian kita. Haus ngomong, minum dulu dah. Kalau pribadi secara selera, saya suka dengan rasa air minumnya. Mungkin ada teman-teman yang kayak aneh gitu. Masa air ada rasanya sih? Air ya air. Masa ada rasanya sih? Ya ada, rasa air minum kemasan itu beda-beda semuanya. Jadi harus teman-teman cobain. Jadi jangan langsung asal gelek-gelek aja kalau minum air ya. Jadi dirasain, bedain dari satu merek ke merek lain. Nah, kalau punya Nestle Pure Life ini, secara pribadi memang saya nggak ngerasain ada rasa-rasa kimianya. Dan ini bisa menjadi salah satu nilai plus untuk merek ini. Oke, kembali lagi ke topiknya. Kenapa sih penting memenuhi kebutuhan cairan kita sehari-harinya? Terutama saat kita sedang diet. Dengan memenuhi kebutuhan cairan kita sehari-harinya, kita memastikan tubuh dan mental kita bekerja dengan maksimal. Dalam sebuah jurnal kesehatan berjudul The Hydration Equation, disebutkan bahwa kekurangan cairan sendiri dapat menyebabkan penurunan pada aktivitas fisik dan dapat juga menyebabkan penurunan pada kemampuan kognitif. Mencukupi kebutuhan cairan, terutama dari air putih, juga ditemukan dapat membantu dalam proses penurunan berat badan. Nih, teman-teman yang lagi diet, lagi mau nurunin berat badan pasti senang denger ini. Pada 2 meta-analisis yang dilakukan
pada tahun 2010 dan 2013 menyimpulkan bahwa peningkatan konsumsi air putih dapat membantu dalam manajemen berat badan, walaupun hubungan sebab akibatnya belum begitu jelas dan diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Selain itu, menurut Kemenkes RI, dengan memenuhi kebutuhan cairan kita sehari-harinya, kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat, antara lain memelihara fungsi ginjal, terhindar dari dehidrasi, merawat kulit kita supaya tetap kencang dan juga sehat, lalu memperlancar pencernaan, terutama buat teman-teman yang sering mengalami konstipasi, dan yang terakhir, untuk mengurangi resiko terjadinya kanker kandung kemih. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa saja manfaat dari air putih, setelah ini saya akan memberikan bagaimana tipsnya untuk bisa memenuhi kebutuhan cairan kita sehari-harinya. Nah, yang pertama adalah sediakan botol minum kemanapun kalian pergi. Kalau pergi kerja, saat berpergian, bahkan saat berada di dalam rumah, selalu sediakan botol minum. Ini saya udah ada banyak banget air minum belakang, saya masih bawa botol minum juga. Jadi, ya itu memang harus dibawa kemana-mana. Dengan membawa botol minum kemana-mana, maka teman-teman akan menjadi lebih ingat untuk minum air. Saya penasaran teman-teman punya nggak ya tips memenuhi kebutuhan cairan setiap harinya? Coba tulis di kolom komentar bagaimana caranya teman-teman memenuhi kebutuhan cairannya setiap hari. Oke? Tulis di kolom komentar ya. Tips berikutnya adalah untuk menjadwalkan minum kalian. Pertama-tama cek dulu berapa kebutuhan air minum teman-teman setiap harinya. Misalnya teman-teman membutuhkan 2500 cc satu harinya, yang bisa kita bagi menjadi 10 gelas berukuran kurang lebih 250 cc masing-masingnya. Contoh jadwalnya seperti ini. Di pagi hari setelah bangun pagi, teman-teman bisa langsung minum 1 gelas. Setelah itu, sebelum dan setelah makan besar masing-masing 1 gelas. Jadi nanti untuk makan pagi 2 gelas, makan siang 2 gelas, makan malam 2 gelas. Jadi total udah ada 6 gelas air ya di sana ya. Nah, pas kita olahraga, kita sediain lagi 2 gelas air minum. Dan yang paling akhir, nanti sebelum tidur, minumlah 1 gelas lagi. Sehingga totalnya itu nanti menjadi kira-kira 10 gelas air minum setiap harinya. Tips terakhir adalah untuk membuat air minumnya menjadi lebih enak. Ini sebenarnya semuanya itu nanti kembali ke preferensi kita masing-masing ya. Kalau misalnya kalian suka air dingin, ya minum aja air dingin. Kalau misalnya kalian suka yang hangat, ya udah minum air hangat. Intinya sesuaikan dengan selera kita masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman sukanya air minum dingin, terus saya paksain minum air hangat, jatuhnya nanti malah teman-teman nggak suka minum sama sekali. Dan nantinya malah kebutuhan cairannya itu menjadi sangat kurang. Saya sendiri suka minum air es, air dingin. Jadi ya saya minumnya kebanyakan setiap hari itu air dingin sebenarnya. Dan nggak ada masalah juga sama sekali. Yang penting kebutuhan cairan kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, ada juga yang suka menambahkan potongan buah ke dalam air minum mereka untuk menambahkan cita rasa dari minuman tersebut. Infused water. Ya silakan, terserah, boleh. Kalau misalnya teman-teman nggak repot, ya boleh-boleh aja. Kalau saya pribadi sih agak repot ya, merasa kalau harus potong-potong buahnya, terus harus dimasukin lagi ke dalam airnya. Itu ribet banget menurut saya. Jadi kalau saya mau dapetin nutrisi, dapetin vitamin dan mineral dari buah-buahan tersebut, ya udah mending langsung saya makan aja, nggak usah dicelup-celupin ke dalam air gitu. Tapi kalau menurut teman-teman itu nggak repot, dan dengan memasukkan buah-buahan tersebut, rasa air minum tersebut menjadi lebih nikmat menurut teman-teman, ya silakan, boleh. Karena yang penting itu teman-teman bisa memenuhi kebutuhan cairannya setiap hari. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut lagi, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Bye!